Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa, baik dia PPK, PPTK, PA maupun dari unsur penyedia, dan salam audit kepada Bapak Ibu profesi auditor atau APIP dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang pengadaan barang jasa yang semakin hari semakin menarik untuk kita bahas. Dan di kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait adanya pertanyaan dari peserta pengadaan, peserta tender melalui grup Facebook. Pertanyaannya sebagai berikut. Adanya permintaan di tender dengan bunyi sebagai berikut. SKA ahli manajemen konstruksi atau SKA ahli manajemen proyek wajib melampirkan user ID atau email dan password untuk login ke situs ya. User ID atau email dan password harus masih aktif selama masa evaluasi penawaran sesuai jadwal tender pada sistem SPSC. Kita sama-sama tahu bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 pada poin lampirannya di SDP disebutkan bahwa terkait kepada sertifikat ini bunyinya sebagai berikut. Di sini disebutkan pada poin sertifikat kompetensi kerja, setiap tenaga ahli, tenaga teknis atau analis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Yang pertama disebutkan. Yang kedua disebutkan bahwa sertifikat kompetensi kerja untuk personil manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Yang ketiga disebutkan bahwa sertifikat kompetensi kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan. Itulah bunyi daripada SDP tersebut. Dan SDP ini pasti akan diadopsi oleh seluruh pokja-pokja pemilihan dalam menyusun dokumen pemilihan. Dari tiga penjelasan di atas dengan tegas disebutkan yang pertama bahwa memang harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai yang diminta oleh Pokmil. Sertifikat kompetensi kerja yang ditawarkan di dalam dokumen penawaran artinya berarti sertifikat kompetensi kerja wajib diupload. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau tidak dievaluasi berarti tak usah diupload. Di sana tegas di poin 2 disebutkan bahwa sertifikat kompetensi kerja ditawarkan dalam dokumen penawaran. Tetapi di poin 3 disebutkan sertifikat kompetensi kerja yang ditawarkan tersebut tidak dievaluasi dan tidak dilakukan pembuktian pada saat evaluasi. Untuk itu, apabila ada Pokmil yang meminta user ID, password beserta linknya ke situs sertifikasi, maka sudah tidak tepat. Karena itu nanti diminta pada saat pembuktian, diundang sewaktu sebelum penunjukan penyedia. Jadi kalau pada saat evaluasi tidak perlu melampirkan email sertifikasi tersebut, melampirkan emailnya karena tak perlu dievaluasi. Cukup saja dilihat di dalam dokumen penawaran ada dan tak perlu dievaluasi. Kalau ada evaluasi berarti sudah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan evaluasi yang diatur oleh
Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 tersebut. Untuk itu kita berharap Pokja pemilihan cermat dalam hal ini agar 3 landasan bertindak, berpikir Pokja pemilihan untuk menjalankan pertimbangan profesionalnya bisa terpenuhi. Karena kita tahu ada 4 dasar Pokja pemilihan menjalankan pertimbangan profesionalnya, yaitu tujuan pengadaan, kebijakan pengadaan, prinsip-prinsip pengadaan, dan yang keempat etika pengadaan. Dan yang jelas di etika pengadaan disebutkan yang paling utama adalah bahwa Pokja pemilihan dan seluruh yang terlibat para pelaku pengadaan itu harus menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Dalam hal ini Pokja pemilihan dalam membuat evaluasi juga harus berparadigma menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Jangan karena nanti menambah-nambah persyaratan ini yang dimenangkan tetap penawaran tertinggi yang selisihnya sampai ratusan juta. Itu kan sama dengan pemborosan keuangan negara. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam audit kepada kita semua.